Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Susanti. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan menurut Robert James Havigers. Siapa sih Robert James Havigers? Robert James Havigers lahir pada 5 Juni 1900 dan meninggal pada tanggal 31 Januari 1991. Pada tahun 1943, ia memperkenalkan teorinya tentang tugas-tugas perkembangan. Menurut teori ini, ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar berkembang dengan benar, yaitu yang pertama, kematangan fisik, yang kedua, harapan budaya, dan yang terakhir, nilai perorangan. Bila suatu tugas tidak dipelajari pada waktu yang tepat, akan jauh lebih sulit untuk mempelajarinya pada kemudian hari. Menurut Robert, ada beberapa tahap perkembangan, yaitu masa bayi dan awal kanak-kanak, masa pertengahan, masa remaja, masa awal dewasa, usia pertengahan, dan akhir masa dewasa. Tugas perkembangan menurut Robert pada tahun 1961. Tugas perkembangan didefinisikan sebagai tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Akibat dari keberhasilan tugas perkembangan yaitu akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan. Dan sebaliknya, jika gagal dalam tugas perkembangan, akan mengalami ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan dan mengalami kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Adapun faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan yaitu kematangan fisik, tuntutan masyarakat, tuntutan dari dorongan dan cita-cita, dan tuntutan norma. Tugas perkembangan menurut Robert dibagi menjadi 6 tahap yaitu bayi dan kanak-kanak, masa sekolah atau masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa setengah baya, dan yang terakhir ada masa tua. Tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak awal yaitu belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmani fisiologi, membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, dan yang terakhir, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Yang kedua, ada tugas perkembangan masa sekolah atau masa kanak-kanak akhir, yaitu belajar memperoleh keterampilan, belajar membentuk sikap yang sehat, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, dan yang terakhir, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial atau lembaga-lembaga. Yang ketiga ada tugas perkembangan masa remaja, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dengan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Kemudian yang terakhir ada memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Yang keempat ada tugas perkembangan masa dewasa awal, yaitu memilih pasangan hidup, mulai hidup berkeluarga, mengelola rumah tangga, mulai bekerja, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara yang layak. Dan yang terakhir, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Yang kelima ada tugas perkembangan masa setengah baya, yaitu memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara, membangun dan mempertahankan standar ekonomi, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa, membina hubungan dengan pasangan hidup, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sendiri, dan yang terakhir menyesuaikan diri dengan pertambahan umum. Yang keenam ada tugas perkembangan masa tua, yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik,
Kemudian, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami atau istri. Yang keempat, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara. Dan yang terakhir, membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.